untuk ke depan apa yang sudah direncanakan, misalnya seperti Menteri Pertahanan mengatakan akan beli pesawat Rafale yang baru, beli F-15. Nah itu jelas saya dukung Pak, saya bangga. Jangan lagi membeli pesawat bekas itu saja Pak, karena pemeliharaan yang sulit Pak. Pemeliharaan tidak mudah Pak, kalau pesawat bekas Pak. Kalau pesawat baru kita kan tahu Pak, dari awalnya misalnya pesawat nomor sekian, sering terjadi kekurangannya ini, pesawat nomor sekian gini. Nah kalau bekas kan kita nggak tahu Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu viral di berbagai media, Kementerian Pertahanan RI membeli pesawat bekas dari Angkatan Udara Qatar, yaitu tipe pesawat Mirage buatan Prancis. Permasalahannya adalah apakah ini sesuai dengan kebutuhan dari TNI AU atau tidak, lalu apakah benar yang dikatakan oleh juru bicara dari Kemhan bahwa ini ada untuk mengisi kekosongan yang ada. Dan yang berikutnya, apakah Mirage 2000 yang dibuat tahun 78 kemudian terbang pertama 84 dibeli oleh Qatar tahun 87 ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Saya akan berbicara dengan pakarnya, dalam hal ini adalah Kepala Staf TNI AU tahun 2015-2017 Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Pak Agus, mohon maaf. Pagi. Ya, Bapak sudah mendengar tentang pembelian 12 pesawat Mirage 2000 dari Qatar. Oh iya Pak, saya dengar itu Pak. Permasalahan beli ini tuh kenapa beli ini gitu. Yeah. Hanya di luar ini kan jadi simpang siur nih Pak. Jadi ada yang mengatakan kenapa sih kok beli pesawat bekas kan gitu. Itu udah berapa tahun misalnya gitu Pak. Tapi kalau saya lihat ini Pak, kita harus menyusui, bukan mengkritik pembeliannya Pak, pesawat bekas. Tapi kita juga harus tahu apakah anggaran ini memang untuk pembelian alutsista atau untuk apa pemeliharaan gitu kan. Gitu. Jadi ini yang harus dijelaskan alasannya kenapa beli ini. Nah, namun yang saya sayangkan Pak, ini banyak alasannya ini untuk mengisi kekosongan. Mengisi, Pak, sebelumnya mungkin kita perlu tahu kenapa memilih Mirage gitu loh. Apa yang Bapak tahu tentang pesawat Mirage 2000 ini? Yang saya tahu itu Pak, kalau tidak salah itu ya, saya tidak salah, itu tahun 85 itu. Tahun 85 tuh kita para penerbang itu menerbangkan, saya contohnya menerbangkan pesawat Tornado. Saya terbang pesawat Tornado. Kebetulan itu Pak Eris kalau nggak salah terbang F-16. Terus Pak Hadian itu terbang Mirage ini. Mirage ini. Nah, dari ketiga jenis pesawat tempur ini, akhirnya terpilihlah sesuai dengan konfigurasinya segala macamnya lah, kemampuannya segala macam, terpilihlah beli F-16. Nah, makanya kita datang pesawat F-16. F-16. Kok bukan Mirage? F-16 itu Pak, kelebihannya itu banyak Pak. Karena dia multi role ya, bisa untuk melaksanakan air to air maupun air to ground. Ya Pak. Setelah itu kita lihat juga performanya Pak. Radius of turn-nya sebesar apa? Rate of turn-nya Pak, kecepatan turn-nya Pak. Karena ini untuk dot fight juga. Itu jauh lebih unggul dibanding Mirage. Jelas jauh Pak, makanya kenapa kita pilih F-16 gitu Pak. Oh iya. Kalau Pak Agus, tahun 2009 waktu Menteri Pertahanannya Yono Sudarsono. Betul Pak. Ya, pernah diberikan rencana hibah dari pemerintah Qatar pesawat ini. Dihibahkan ke kita, lalu kita menolak. Dengan alasan waktu itu Pak Yono mengatakan bahwa karena perawatannya sangat tinggi. Betul sekali. Oke, hibahnya sih oke, tapi perawatannya sangat tinggi. Betul sekali. Akhirnya kita tolak. Nah, sekarang justru kita beli gitu loh Pak. Apakah menurut Bapak ya, dengan pesawat yang sudah 20 sampai 30 tahun ini masih available atau tidak untuk Indonesia ya Pak? Begini Pak, kalau kita berbicara masalah bahwa pesawat ini masih bisa digunakan, bisa terbang, is oke. Ya, tergantung pemeliharaan ya Pak. Tapi alasannya yang menggugah saya ini Pak, yang saya, ini apa nih alasannya? Kok alasannya katanya mengisi kekosongan? Ada gap sebelum datangnya pesawat baru. Rafale misalnya Pak. Itu, ya. Dikatakan karena kekosongan. Kalau kita berbicara kekosongan Pak, berarti ini kan kita harus mengkaitkan dengan kekuatan Pak. Misalnya contoh F-16 misalnya kekuatan hanya 8, serviceable-nya mungkin hanya 4 atau 3.
Hawk 100-200 juga begitu, misalnya kekuatannya hanya 10, serviceable-nya hanya 4. Sukhoi juga begitu, Pak. T-50 juga begitu. Itu karena kekuatannya kurang, seperti terjadi dulu. Kekuatan pesawat tempur kita, ya, mulai dari MiG-15, 17, 19, 21, semuanya tidak boleh diterbangkan, grounded. Nah, itu kan kosong, tidak ada. Makanya kenapa kita beli pesawat bekas Sabre misalnya dari Australia. Kondisi sekarang kita nah ini juga begitu, kan bukan bicara kosong, Pak. Sekarang kondisinya seperti apa? Kekuatan kita? Sekarang begini, kekuatan F-16 itu kan di atas 20-an lebih, Pak. Kita punya sekarang? Betul, Pak. Oke. Hawk 100-200 juga begitu, Pak. Sukhoi juga kekuatannya di atas 10 semuanya. Begitu juga T-50. Tapi yang sekarang masalahnya itu adalah serviceable-nya. Gitu loh. Jadi untuk melaksanakan operasional, serviceable-nya yang kurang. F-16 misalnya kekuatan di atas 20, serviceable-nya hanya 4-6 misalnya. Begitu juga Sukhoi, Hawk 100-200. Nah, kenapa itu yang tidak ditingkatkan? Ya serviceable-nya. Artinya menurut Bapak lebih baik peningkatan biaya maintenance untuk pesawat yang ada daripada beli baru begini? Betul. Lebih baik kita serviceable-nya yang kita tingkatkan. Sehingga apa, Pak? Orang-orang sekarang semua pilot-pilot tempur itu yang baru saja melesaikan transisi, dia kan bisa meningkatkan operasionalnya, bisa jadi wingman. Begitu juga yang wingman bisa jadi elemen leader. Nah, kalau beli baru, Pak, berarti kan belajar lagi, Pak. Belajar pesawat tempur itu nggak mudah, Pak. Pak, mohon maaf, kita sekarang ini kondisi penerbang kita sudah ada nggak yang berkualifikasi untuk pesawat Mirage ini? Ya belum, Pak. Berarti harus latihan lagi. Ya iya jelas. Sertifikasi lagi. Betul, Pak. Wow. Dan pesawat tempur itu bukunya Dash 1 aja segini tebalnya, Pak. Belum Dash 3, Dash 4. Itu masalah persenjataan, itu tebal juga. Jadi penerbang kita harus belajar lagi dari Betul sekali, Pak. Apalagi yang mula, itu harus melakukan transisi. Transisi itu jam terbangnya memang banyak, Pak. Pak, mohon maaf, saya simpulkan tadi. Artinya alasan kekosongan itu tidak masuk akal, Pak? Oh, nggak masuk akal, Pak. Kalau bicara kita masih kuat ini, ya? Lah iya, kekuatannya masih ada. Masih ada. Artinya serviceable-nya yang kurang. Serviceable-nya ditingkatkan. Betul sekali. Nah, yang kedua masalah kita harus menyiapkan juga SDM untuk pilot itu tuh. Betul, Pak. Nah, jadi bukan SDM saja, Pak. Terus sistem pemeliharaan seperti apa? Kan beda jenis nih, Pak. Terus teknisinya emang tahu masalah Mirage 2000 sistem pemeliharaan seperti apa? Kan nggak tahu, Pak. Kalau beli pesawat sampai sedetail itu, Pak? Oh, detail nggak bisa, Pak. Jadi hanggarnya juga. Makanya itu, Pak. Makanya alasannya jangan bilang ini ada gap, ada kekosongan, kan lucu. Justru kekuatan pesawatnya ada, hanya serviceable-nya yang kurang. Nah, ini serviceable yang tingkatkan. Pak, mohon maaf, Bapak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 2015 sampai 17. Dan sekarang ada beberapa pengganti yang lain. Nah, menurut Pak Agus ya, apakah memang kebutuhan Mirage ini memang sesuai dengan perencanaan dari TNI? Oh, nggak ada, Pak. Mirage nggak ada. Masa kita mau beli Mirage lagi? Kita kalau beli pesawat pasti inginnya baru satu tingkat lebih tinggi dari yang kita miliki. Udah pasti, Pak. Pasti seluruh negara, pasti seluruh pilot tempur pasti pengen gitu. Misalnya saya penerbang F-16. Nah, saya pengen F-16 yang mungkin tipenya generasi tipe baru. 72 generasi baru. Atau F-15 misalnya gitu. Begitu Sukhoi juga. Kalau Sukhoi kita punya 27 sama MK-30, ya kita pengen yang 35. Kan begitu, Pak. Kalau Mirage 2000 ini generasinya di bawah yang ada. Ya jelas dulu di waktu pemilihan dari 3 jenis pesawat aja kita pilih F-16 kok, Pak. Itu. Jadi alasannya kalau menurut saya ini coba tolong diinikan gitu loh. Kasihan kan masyarakat taunya kok main beli aja gitu kan gitu, dan Pak. Pembeliannya dengan pinjaman luar negeri senilai $1 miliar begitu. Itu kan luar biasa banyak itu uang itu, Pak. Nah, betul, makanya ini, Pak, mungkin sistemnya, Pak, sistem penganggarannya, Pak. Kalau penganggarannya itu ternyata memang penganggaran untuk pembelian pesawat, ya memang nggak salah juga untuk beli pesawat gitu loh, Pak. Tapi anggarannya ini apa bisa dirubah untuk lebih baik kita pindahkan ke pemeliharaan untuk serviceable-nya yang ditingkatkan. Nah, ini yang perlu dijelaskan gitu loh. Sehingga masyarakat tahu, oh enggak, ini sebetulnya kita misalnya menginginkan ya meningkatkan serviceable. Tapi karena anggaran ini adalah anggaran untuk pembelian alutsista. Ah, di sini, Pak, yang harus dijelaskan. Karena begini, masyarakat, Pak Agus, kenapa saya datang ke Bapak, saudara Bapak, karena masyarakat menunggu komentar dari TNI AU kok sama sekarang kok masih senyap gitu loh. Yang banyak adalah penjelasan dari Kemhan gitu loh. Ada beberapa yang nitip pertanyaan ke saya. Apakah ini memang sesuai dengan button up
need gitu ya, kebutuhan dari TNI AU atau memang di drop off dari atas, itu yang menjadi pertanyaan Pak. Ya udah jelas Pak, kalau saya tadi udah saya sampaikan, Ya, nggak mungkin lah penerbang tempur atau pengen beli yang jauh dengan apa yang sudah kita miliki, nggak mungkin lah Pak. Ya. Nah Bapak, mohon maaf, ini mungkin tidak terlalu panjang, kita sudah terlanjur membeli. Ya betul. Gitu. Mungkin dalam waktu 2 tahun yang akan datang, 24 bulan kalau nggak salah masanya akan datang, dan terpaksa TNI AU harus menerima. Betul. Dan mempersiapkan segala macam, termasuk menganggarkan maintenance-nya. Nah, saran Bapak apa? Saran saya ya dari sekarang harus sudah membuat strateginya, strategi pemeliharaannya Pak. Karena ini pesawat kan sudah lama Pak, strategi pemeliharaan. Dan udah begitu harus juga diteliti, dilihat negara mana yang masih menggunakan Mirage 2000 ini. Dan dari mana apabila ada terjadi misalnya kekurangan spare part atau apa, ada masalah atau apa, kita harus berhubungan dengan negara mana. Nah, begitu Pak. Kita kan menggunakan pesawat kan lihat juga Pak. Misalnya di ASEAN ada nggak yang menggunakan Mirage 2000 ini? Nah, baru meluas Asia, siapa yang menggunakan Mirage 2000 ini? Begitu Pak. Sehingga dalam pemeliharaannya itu kita bisa cepat. Oh, ada negara ini, dia punya, bagaimana caranya, kan begitu Pak. Pak Agus, ada lagi yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Kita sudah membeli pesawat Rafale. Katanya akan datang tahun 2026 begitu pertamanya. Masih lama. Nah, untuk mengisi kekosongan itu makanya dibeli ini gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan tadi Bapak sudah menjawab itu ya. Artinya sebenarnya menunggu pun tidak ada masalah sebenarnya menurut Bapak ya. Bukan, Mbak. Sayang kalau punya anggaran, kita punya anggaran daripada membeli ini. Kalau memang anggarannya bisa dirubah ya. Bisa dirubah untuk jadi pemeliharaan. Buat apa kita beli? Lebih baik tingkatkan sertifikat ini. Sehingga penerbang tuh bisa secara kontinu meningkatkan operasionalnya dia, profesionalismenya dia gitu loh Pak. Dari baru lulus bisa jadi wingman, dari wingman bisa elemen leader. Karena untuk menjadi instruktur penerbang Pak, minimum harus elemen leader Pak. Kalau misalnya dia nggak nyampe elemen leader, kalau penerbang tempur, jadi instrukturnya lama, bisa-bisa pangkat kapten, bisa mayor baru sekolah instruktur. Sampai aneh Pak. Iya betul Pak. Dampaknya seperti itu. Betul sekali Pak. Seperti saya, ya alhamdulillah. Karena masih itu sudah elemen leader, sudah 1000 jam di pesawat tempur. Nah, sehingga bisa jadi instruktur gitu loh Pak. Menurut pengetahuan Bapak, TNI AU apa sudah mempersiapkan itu untuk Mirage ini sekarang ini? Ya kalau Mirage enggak Pak. Belum ya berarti ya? Ya enggak ada. Berarti kalau sekarang TNI AU sedang sibuk mempersiapkan itu semua? Harus siap mempersiapkan ini. Karena memang sudah dibeli, mau apakan lagi kan gitu. Tidak ada pilihan lain. Iya. Terakhir Bapak, sebagai tokoh bangsa, tokoh nasional, dan kemudian pernah menjabat yang tertinggi di TNI AU, saran Bapak untuk memperkuat sistem pertahanan udara kita seperti apa? Selanjutnya Pak, ke depan Pak. Untuk ke depan, apa yang sudah direncanakan, misalnya seperti Menteri Pertahanan mengatakan akan beli pesawat Rafale yang baru, beli F-15. Nah itu jelas saya dukung Pak, saya bangga. Jangan lagi membeli pesawat bekas itu saja Pak. Karena pemeliharaan yang sulit Pak. Pemeliharaan tidak mudah Pak. Kalau pesawat bekas Pak. Kalau pesawat baru kita kan tahu Pak. Dari awalnya misalnya pesawat nomor sekian sering terjadi kekurangannya ini. Pesawat nomor sekian gini. Nah kalau bekas kan kita nggak tahu Pak. Gitu, itu yang saran saya. Terima kasih Pak. Pak Agus, terima kasih. Baik, ini Pak. Cukup memberikan pencerahan Pak, karena saya bingung, saya bertanya ke siapa ini. Jadi makanya saya bertanya pada ahlinya. Pak Agus, matur suwun. Terima kasih pencerahannya. Baik Pak, sama-sama. Sahabat Indonesia, demikian pencerahan dari Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna terkait dengan hiruk pikuk yang lagi viral di berbagai media tentang pembelian pesawat bekas dari Angkatan Udara Qatar 12 Mirage 2000. Ini pertanyaannya sudah dijawab semua, ada beberapa titipan pertanyaan dan sudah saya tanyakan, dan kita tahu memang selayaknya memang semua kebutuhan dari pembelanjaan alutsista itu berdasarkan kebutuhan dari matra-matra. Jadi supaya Renstra itu bisa jalan dengan baik. Saran Pak Agus tadi sangat baik, bahwa ke depan memang harusnya membeli pesawat yang generasi yang lebih baru daripada yang kita miliki sekarang, daripada kita membeli pesawat bekas. Itu pesan yang kuat yang harus kita sampaikan, dan mudah-mudahan Kementerian Pertahanan, kemudian dari TNI AU mendengarkan apa yang disarankan oleh Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.